Wanita sholat di rumah atau di masjid? Wanita sholat di rumah lebih baik di pekarangan, lebih baik di dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Perempuan lebih baik dalam tempat sempit. Hadis ini kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh perempuan sholat di Masjidil Aqsa, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pertamina, Pelaju, Palembang, ibu-ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel nunggu di luar? Tak ada. Maka perempuan sholat ke masjid tetap berpahala dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai solek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai make up bedak 3 inci. Jangan pakai rok sempit. Ustadz, apakah boleh dalam hukum Islam kita menikah dengan seorang yang belum menetapkan keyakinannya? Dia Islam apa tidak? Dia tak jelas agamanya Pak Ustadz. Begitu banyak perempuan yang muslimah. Kenapa kau cari yang tak jelas? STJ ini status tak jelas. Wala amatum mu'minatun khairam min musyrikatin walau a'jabatkum. Sebuah orang budak hamba sahaya beriman lebih baik daripada seorang yang kaya. A'jabatkum, ajib, menakjubkan, amazing, tapi dia tak beriman, maka tetapkan keyakinan dia. Adinda, kalau kau mau aku pinang, kau tetapkan keyakinanmu. Kau Islam apa tidak? Aku Islam, bersyahadat, ku pinang kau dengan bismillah. Nikahlah sama dia. Apabila kita datang ke kajian ulama, apa kita boleh mengajak teman akhwat untuk datang ke tempat tersebut? Ini namanya pacaran syariah. Boncengan pula tuh. Tidak ada pacaran Islami. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Akhwat ngajak akhwat, oke. Tapi akhwat berteman dengan ikhwan, no. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan dengan durian tak pernah untung. Di bawah hancur, di atas sobek. Kalian rugi. Yang akan mengandung siapa? Kalian. Ustadz terlalu jauh mengandung. Awalnya bonceng sana, bonceng sini, balik malam masuk angin, gembung. Jangan. Setan tak pernah mengajak, ayo berzina. Enggak. Setan 6 langkah. Nazratun, pandangan. Keluar dari masjid, pas cari sendal, memandang. Setelah pandangan, wabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, assalamualaikum. Setelah salam, fakalamun, tinggalnya di mana? Bisa abang antar. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah itu, faliqaun, pertemuan. Terjadilah apa yang terjadi. Putus. Tak usah kalian lakukan itu. Saya tak ada pacaran-pacaran. Betul Ustaz tak pacaran? Ya, di Mesir 4 tahun tak pernah pacaran. Tak dapat. Kak Ustaz, bagaimana menikah dengan wanita pandangan kita sudah tidak perawan? Ini starata, nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq. Ini starata bikran. Kalau engkau laki-laki mensyaratkan istrimu mesti perawan, fabanan saiban, ternyata dia tidak perawan, falahul fashu, maka kau punya hak fasah. Kalau suami menceraikan, tolak. Kalau istri menggugat, khulu. Kalau hakim memisah, fasah. Besok pagi kau datang ke hakim, Pak Hakim, ya, ternyata dia gadis bukan perawan Pak Hakim. Jadi kau tak terima? Tidak. Kalau begitu kau kufasah, kata hakim. Bagi yang mau menikah, bagi yang sudah punya anak 3, jangan minta fasah besok. Jaga-jaga aja lah. Ini starata saiba bikran. Kalau anak lajang mensyaratkan istrinya perawan, fabanat saiban, ternyata setelah nikah ketahuan tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak fasah. Tapi ternyata setelah gadis tadi meneteskan air mata, aku bang dulu pun terpaksa karena aku bla 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 bla,
Apa kata dia? Ah, tak usah kau pikirkan Adinda. Apalah arti sebuah keperawanan? Tapi biasanya di sinetron-sinetron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nempah skripsi Pak Ustaz? La ilaha illallah. Dulu setahu saya orang nempah baju, nempah celana, nempah skripsi. Di mana tempatnya ini? Coba kasih tunjuk dulu. Biar saya kasih alamatnya ke Pak Kapolsek biar ditangkap. Ini pembohongan, ini penipuan. Kalau ada orang nipu beras, yang rugi cuman makan nasi. Kalau ada orang nipu ikan, yang rugi tukang makan ikan. Tapi kalau nipu skripsi, inilah yang menyebabkan kerusakan anak-anak bangsa. Detail panjang sampai kartu nama sepanjang amplop. Tapi rupanya skripsi nempah, tesis nempah, disertasi nempah, dibuatkan orang lain. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Di kota kami ini sering ada jamaah yang iktikaf di masjid 3 hari 40 hari. Ada banyak masjid yang menerima namun tak sedikit yang menolak. Bagaimana sikap kami sebagai pengurus masjid menyikapi ini? Saya ketua masjid, biarpun kurus begini ketua masjid nih. Jamaah komplain, kami tak mau terima jamaah kompor tuh Pak Ustadz. Ada yang bilang jamaah kompor, ada yang bilang jamaah tabligh, ada yang bilang jamaah KUPJ, kelompok Ustadz panjang janggut. Macam-macam ejekan masyarakat. Masjid ini rumah Allah, tapi manusia diangkat menjadi pengurusnya untuk mengatur administrasinya supaya jangan sampai orang masuk leluasa. Maka kita buat aturan, boleh di masjid ini dengan syarat dan ketentuan berlaku. 1, jangan tidur di atas karpet. 2, boleh iktikaf di emperan bawa tikar masing-masing. 3, jangan menjemur-jemur kolor di pintu. Nah, jadi dengan itu kita tidak, karena kalau dicukupkan dakwah sama ustadz, berapa ustadz lah yang bisa ceramah? Siapa ustadz yang bisa masuk ke perkampungan, ke pedalaman? Siapa ustadz yang bisa berceramah ke lokalisasi, ke daerah terpinggir? Siapa ustadz? Ustadz Somad itu, Ustadz Somad berceramahnya di masjid. Yang menghadapi tato preman yang bertato gambar ular sendok. Datang jamaah kompor nih memukul ular sendoknya. Ayo ke masjid Pak. Berani kamu ngajak saya ke masjid? Tak takut sama ular sendok nih. Dibukanya kantongnya, kasihnya minyak wangi. Iyalah kita ke masjid. Setelah preman-preman tadi ke masjid, yang bertato, yang gondrong, yang metal ke masjid, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Disangka orang yang masuk surga itu Abdul Somad, padahal yang masuk surga nun di belakang sana, yang bukan LCMA, yang tak pernah di Kairo, tapi dia sudah membawa hidayah, memasukkan orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di jalan Allah. Ini bukan dakwah. Yang dakwah itu adalah dari jalan setan ke jalan Allah. Itu baru dakwah. Abdul Somad menceramahi orang sudah masuk masjid. Ustadz, apa hukumnya kalau kita megang 2 mazhab? Hebat. Kami di Al-Azhar isi formulir mau masuk Al-Azhar. Nama Abdul Somad, asal negara Indonesia, mazhab Syafi'i. 1 aja tak selesai. Ini bisa 2 mazhab. Saya senang suami saya kerja serabutan. Saya seorang suami yang kerja serabutan, istri PNS. Beruntung dong. Bagaimana cara menyikapi istri yang sering membantah perkataan suami? Apakah saya belum sempurna membimbing istri? Apakah memang istri merasa lebih hebat? Perempuan, jangan kau merasa lebih hebat dari suamimu walaupun dia serabutan kau PNS, karena orang menghormatimu karena kau punya suami. Coba kalau yang serabutan ini mati, pasti namamu berubah. Hei janda, godain kita dong. Maka orang hormat karena engkau punya suami.
Bagaimana orang mau menghormati suamimu kalau kau tak hormat? Adik-adikmu akan menyepelekan dia. Orang tuamu akan menjatuhkan harta martabatnya karena kau tidak menghormati dia. Andai di tengah keluargamu mereka menyepelekan, sayang sekali kamu ya, kamu PNS, suamimu serabutan, jangan kau rendahkan suamiku. Bagaimanapun juga dia adalah tulang rusukku, dia adalah orang yang selama ini melindungiku. Katakan begitu. Ini jangan sampai kita menjatuhkan. Kalau sampai istri menjatuhkan suami, maka dia jatuh dalam golongan nusyuz, perempuan durhaka. Nauzubillah. Perbaiki hubungan. Bolehkah zakat mal harta diberikan untuk memberangkatkan saudara kita pergi umrah? Pergi umrah itu bagi orang mampu. Bagi yang tak mampu bagaimana? Banyak ibadah lain selain umrah. Man shollas subha fi jama'atin, solat subuh besok berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, habis solat subuh berzikir mengingat Allah. Hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Yusolli rak'ataini, solat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadisun hasan. Jadi jangan paksakan kalau tak mampu. Jadi duit zakat tadi untuk apa? Untuk anak susah, du'afa, fakir miskin, untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Bagaimana caranya untuk membangkitkan ghirah para pemuda Islam berjuang agar Islam kembali berjaya? Nanti setelah masjid ini bangkit lagi, ada kubahnya, maka nanti akan ada kontak dengan pengurus BKBPRMI, Remaja Masjid Indonesia, buatkan pengajian remaja masjid. Setuju? Nanti kami di Pekanbaru Riau khusus anak-anak muda saja, anak-anak motor. Anak-anak muda ini tak bisa pengajian gini, Bu. Dia harus anak muda semua. Kami harus pakai motor semua, Pak Ustadz. Anak-anak muda ngaji. Nanti sebelum habis pengajian kita main futsal. Oh, di Marendal tak perlu, Mandala tak perlu pakai futsal. Kenapa? Tanah lapang lebar. Habis pengajian langsung bawa, langsung sarapan bersama. Duitnya dari mana? Di rumah masing-masing. Nah, oleh sebab itu maka nanti buat pengajian khusus anak muda. Pengajian perdana anak muda bersama Ustadz Somad. Amin. Bisa Ustadz datang lagi? Enggak, streaming aja. Videonya kita kirim. Pengajian perdana anak muda remaja Masjid Syahadah, penyelenggaraan jenazah. Nanti galikan kuburnya di sini. Minta izin sama Pak. Pak, minta izin kami gali kubur sini. Mandikan di dalam. Siapa yang dimandikan? Cari remaja masjid yang malas mandi. Gosok pakai rinso. Gosok, mandikan. Bagaimana cara memasukkan kapas? Begini caranya, tapi izin sama bapaknya. Kalau tidak nanti bapaknya tersinggung. Pak, izin Pak, ini kami mau remaja Masjid Syahadah mau memandikan jenazah, tapi untuk membeli boneka mahal sampai 500.000. Gimana kalau anak bapak aja kami mandikan? Itu malas sekali itu mandi gitu. Insya Allah direkam nanti, rekam pakai kamera. Jamaah sekalian, ini sedang penyelenggaraan jenazah di Masjid Syahadah. Masjid Syahadah yang di itu, yang kemarin kubahnya pernah hilang itu. Tapi kemarin sejak pembelian jam-jam itu, alhamdulillah dengan kedatangan Al-Mukarram Haji Abdul Somad, sebutlah nama saya sedikit kan, agak-agak naik rating kita sedikit kan. Kemudian disuting lah, ini memandikan jenazah. Ini jenazah, cara mandikannya airnya siram begini, kemudian kapas kita masukkan ke hidung. Jenazah nggak boleh senyum. Kenapa jenazah senyum? Setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi gali balik. Takutnya kita bercanda malaikat serius. Banyak sudah yang nyoba. Anak saya itu dulu Pak Ustadz bandel, tak mau sholat, tapi sejak dikuburkan itu rajin dia sholat Pak Ustadz. Cobalah kalau tak percaya. Kalau ibu ada suaminya, nanti suaminya kita sholat. Laki saya tak sembahyang Pak Ustadz. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?
Apa itu khawarij? Khawarij artinya keluar, diambil dari kata kharaja, keluar. Ini kelompok Sayyidina Ali, ini kelompok Sayyidina Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Keluar khawarij. Kata khawarij, kafir semua nih. Ali kafir, Muawiyah kafir, Ammar bin As kafir. Tiga-tiga ini mesti dibunuh. Maka diutuslah orang untuk membunuh 3 sahabat ini. Salah satunya yang berhasil membunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ditikamnya Sayyidina Ali waktu salat subuh. Meninggal Sayyidina Ali. Khawarij, orang yang keluar dari imam, maka yang keluar dari imam itu adalah khawarij. Qadariyah Pak Ustadz, Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman 5 saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Maka disebut dia dengan qadar, karena dia memusuhi takdir. Qadariyah. Mu'tazilah Pak Ustadz, Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta. Dia murid Imam Hasan al-Basri. Nabi punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atta. Suatu ketika Wasil bin Atta bertanya tentang pelaku dosa besar. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Basri. Rupanya tak setuju Wasil bin Atta dengan gurunya itu. Akhirnya Wasil memisahkan diri. Orang yang memisahkan diri bahasa Arabnya Mu'tazilah. Orang yang memisahkan diri dari Wasil, dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Qad i'tazala Wasil anna. Si Wasil sudah memisahkan diri dari kita. Maka dia disebut dengan Mu'tazilah. Ada beberapa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Di antaranya mereka mengatakan tidak ada sifat bagi Allah, yang ada hanya zat saja. Kemudian pula mereka ini sama dengan Qadariyah dalam masalah tak menerima takdir dan beberapa perbedaan lainnya. Sedangkan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksud hadis dari Abu Umamah? Aku menjamin satu rumahku di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bergurau. Satu rumah di atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Surga luas. Di dalam surga itu ada rumah-rumah. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Bahbuhah, bagian tengah. A'la, bagian atas. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Siapa yang punya rumah di surga? Satu, man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallah baitan mislahu fil jannah. Dibangunkan Allah satu rumah di surga. Kita tak bisa bangun masjid. Jangankan bangun masjid, bangun rumah kita pun tak bisa. Susah, miskin. Siapa lagi yang bisa punya rumah di surga? Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah. Salat qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan untuknya satu rumah dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dibangunkan satu rumah dalam surga. Ada lagi 3. Siapa dia? Man tarakal. Siapa yang meninggalkan mira' jidal. Siapa yang meninggalkan jidal, berdebat, tak mau dia berdebat, maka dibangunkan Allah dia satu surga, satu rumah di dalam surga. Yang satu lagi, man tarakal kadzib. Siapa yang meninggalkan dusta, walaupun bercanda, bergurau, demi untuk supaya orang ketawa, dibuatnya cerita-cerita dusta bohong, ditinggalkannya itu, dibangunkan Allah satu rumah di tengah surga. Yang ketiga, siapa yang itu? Kata Nabi SAW, man ahsana khuluqahu. Siapa yang memperbaiki adabnya, akhlaknya. Yang meninggalkan debat, rumah di pinggir surga. Yang meninggalkan dusta, rumah di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya, rumah di atas tinggi surga. Kalau gitu saya biarlah tak punya rumah Pak Ustadz, asal masuk surga. Bukan begitu memahami hadis ini. Kita selalu disuruh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
hendaklah kalian bersaing, persaingan dalam merebut. Kalau gitu kita tak boleh debat Pak Ustadz, debat antara benar dan paling benar, tinggalkan debat. Tapi untuk orang-orang yang sombong, yang angkuh, mesti kita debat, karena Quran menyuruh debat. Wajadilhum, debat mereka billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Kalau begitu Zakir Naik tak dapat rumah di surga? Dapat. Kenapa? Karena dia menegakkan hujah untuk mendebat orang-orang batil. Orang batil mesti didebat supaya dia tahu bahwa dia batil. Aku khawatir kalau orang benar itu diam, sehingga orang yang salah itu tak tahu bahwa dia salah. Begitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bolehkah kita menyatakan cinta dalam pandangan Islam? Apalah anak 19 tahun cinta. Nanti cinta itu simpan aja dulu. Kuliah dulu selesai, S1, S2, S3 berhasil kalian, itu nanti sudah mau menikah baru. Seperti apa Islam mendefinisikan cinta? Kalau sudah cerita cinta pasti konotasinya laki-laki, perempuan, remaja, remaji, putra putri. Padahal dalam Islam itu cinta sudah kita bahas dulu, hakikat cinta, khazanah cinta. Walladzina amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda cinta kepada masjid. Besok, nah malam nih, start night, move on. Malam nih, iktikaf. Nanti maghrib datang kemari bawa persiapan iktikaf. Persiapan iktikaf itu maksudnya sajadah. Kalau dia mau pakai alas sajadah, selimut, jaket, itu maksud persiapan iktikaf, bukan kerupuk. Persiapan iktikaf. Nanti malam iktikaf sini menikmati. Saya karena ke Pasir Pengarayan malam nih. Malam ini saya ke Pasir Pengarayan. Andai tidak datang, saya mau mendengarkan suara Al-Mukarram Ustadz Muzammil Hasbullah. Saya penasaran mendengar dari YouTube saja. Mau dengar live langsung. Apa boleh buat? Tak bisa jumpa. Yang kosong datang malam ini nanti. Maghrib berjamaah, pengajian Isya berjamaah, pengajian iktikaf motivasi. Nanti malam pula tahajud berjamaah sampai pengajian besok pagi. Hadir. Jadi cinta itu, cinta kepada perempuan hanya sebagian unsur sub cinta. Cinta itu besar seperti kue dipotong-potong. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada nabi. Cinta kepada perempuan yang membuat kita bisa selamat dari neraka jahanam adalah ketika diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Kedua, apa hukumnya jika dalam sholat berjamaah tidak merapatkan shaf? Ujung kaki di ujung sajadah. Mohon maaf, kiblatnya ke sana. Misal, maka ujung kaki di ujung sajadah. Mana sajadah? Ini. Ujung tumit di ujung sajadah. Jadi bukan ujung kaki depan yang rata. Banyak orang yang letaknya di ujung, bukan tumitnya. Ujung tumit yang rata. Adapun ujung kaki, tergantung kaki masing-masing lah. Kalau kakinya panjang, maju dia buka. Kalau pendek, belakang. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Saddul ghalal, tutup celah, jangan ada celah. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Apakah mesti bersentuhan kaki? Ada orang ketika saya sedang sholat disentuhnya kaki saya diam aja. Saya termasuk tidak sensitif. Tapi ada model orang geli, kalau disinggung kakinya geli dia, apalagi bergerak-gerak pula kakinya. Jadi takutnya dia preman baru tobat, sekali kita singgung pijak aja. Dia tinggi dia. Jadi kalau kita tempel sekali dia diam, dia termasuk nyaman. Tapi kalau kita tempel sekali digesernya, jangan geser lagi. Nanti aja kaki lah. Asal udah tutup celah, udah jangan sampai ada saddul ghalal, tutup celah. Ustaz, gimana caranya 100% pemuda hijrah? Kalian betul-betul hijrah, buat komunitas. Komunitas pemuda dari Sedang hijrah. Kemarin saya dia anak-anak muda pakai motor King Cobra, pakai motor King, datang ke kampus mau buat foto. Apa ini saya bilang? Ini geng motor Pak Ustaz. Terus Ustaz mau ceramah tempat kan? Apa pula geng motor sama? Ini geng motor syariah. Buat komunitas.
Kalian punya komunitas apa? Komunitas pecinta motor, komunitas pecinta ontel, buat ngaji sama Ustaz pulang, undang penceramah, undang. Nah, ini terus, jangan sampai kontrol, terus tengok orang mati. Kalau ada orang mati, tengok pemakamannya. Ya tengok, itu sugesti luar biasa menengok orang mati. Kau akan mati dalam apa yang kau bawa. Lagu pun lagu-lagu mati. Lagu bahasa umum, mati. Itu lagu Ustaz dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati. Mati. Bila Israel. Tapi lagu Bila Israel itu jangan dinyanyikan tempat orang pesta nikah. Sekujur tubuh Ramadhan Madad, sekujur tubuh kan kedinginan. Menangislah kedua mempelai itu. Apakah ada doa supaya lekas dapat jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tadarni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Jangan biarkan aku sendirian ya Allah. Aku tak kuasa hidup, kirimkan aku bidadarimu ya Allah. Tak tahan lagi budak. Makanya kalau kalian masih ke sekolah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan banyak puasa sunat itu, tenaga tak ada, nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, itu ada cewek, tak nampak dulu. Aku mau mati. Jangan yang udah kerja, yang punya ada duit, jangan terlalu banyak pilih. Kau kenapa belum nikah? Aku belum punya kepribadian Pak Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Kau nikah aja. Justru kalau kau nikah sudah mapan, tak ada kesannya. Tapi kalau kalian dulu pernah makan sepiring berdua, makan sehari-hari beralas koran, luar biasa itu. Nah, soal itu, maka jangan cari yang terlalu cantik. Nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk. Nanti kau malu bawanya undangan. Kau cari yang sedang-sedang. Ustadz ini tak betul. Kalau begitu kriterianya nanti yang buruk-buruk tak ada yang laku lah Pak Ustadz. Cantik itu relatif. Berapa banyak jelek kata kita, cantik kata dia. Ustadz, saat salam di waktu sholat diiringi membuka tutup tangan, telapak tangan, ada tak dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau ada 6 saya sebut 6. Kalau ada 3 saya sebut 3. Tentang baca bismillah 3. Mazhab Syafi'i jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi Hambali sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 mazhab. Tentang masalah letak tangan 6. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung. Allahu Akbar. Mazhab Maliki versi 1 di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki versi 2 lepas ke bawah. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syekh Albani dalam sifat salat Nabi di atas dada. Allahu Akbar. 6 letak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tentang masalah buka tutup tangan satu mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada buka tutup. Kecuali kalau ada semenisasi. Tetap satu mazhab. Tak ada buka tutup. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai pekerja yang bekerja di bank atau yang bekerja ada ribanya? Haram. Kalau dia tak kerja situ dia mati Pak Ustaz. Bininya hamil tua, rumah sedang kontrak, anak sedang kuliah. Oke. Darurat. Sampai kapan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jangan nanti jumpa saya tahun depan udah keluar kau di situ. Masih darurat juga Pak Ustaz. Jumpa tahun muka udah keluar kau di situ. Masih darurat juga. Akhirnya sudah 3 tahun, 30 tahun berjumpa. Gimana? Alhamdulillah udah pensiun Pak Ustaz. Jangan sampai suapkan anak kita makan haram, 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 riba, riba. Masuk riba ke mulutnya. Tak dikabulkan Allah doanya. Rabbana hablana minas salihin. Doanya terhalang karena makan riba. Lidah yang dipakai makan riba, diharapkan Allah mengabulkan doa dari lidah makan riba. Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan, satu untuk doa. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang perokok?
Merokok menurut Majelis Ulama Saudi Arabia haram. Merokok menurut Majelis Ulama Mesir Syekh Nasr Farid Wasil haram. Merokok menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Republik Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan orang sakit. Adapun bagi orang dewasa makruh menurut fatwa MUI. Mereka berikhtilaf. Kenapa ada mengatakan haram, mengatakan ada makruh? Karena tak ada dalam Quran hukum secara eksplisit. Maka mereka berijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tak merokok. Saya jelaskan dua pendapat, haram dan makruh. Ada ketua MUI Dumai, namanya Ustaz Lukman Syarif, Kiai Haji Lukman Syarif. Dia cerita ke saya, ada seorang kiai, di belakang rumah kiai ini ada pohon tebu, ada pohon nanas, ada pohon pisang, ada pohon ubi. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia tengok nanasnya habis, ubinya habis. Yang tak dimakan oleh babi tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Kata Ustaz Lukman Syarif. Jangan marah sama saya. Apakah orang yang merokok itu menzalimi diri sendiri? Ya, duitnya habis, terbakar, belum lagi penyakit dalam. Dulu kan ditulis itu, merokok dapat menyebabkan kanker, keguguran, impotensi, banyak. Nah, sekarang sudah lebih tegas lagi kalimatnya, merokok membunuhmu. Katanya nanti mau dirubah lagi, matilah kau. Katanya Allah. Bagaimana melunakkan hati yang keras Pak Ustaz? Bagaimana merukunkan anak-anak? Ibu tahajud malam, selesai tahajud malam, ibu tahajud malam, selesai tahajud malam bacakan Al-Fatihah. Anakku siapa namanya? Abdul Somad bin Bakhtiar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya Allah, lunakkanlah anakku ini. Ambil air putih, bacakan. Apa yang dibacakan di situ? 7. Al-Fatihah 1 kali, awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah dari lillahi mafis 3 ayat sampai habis, qul huwallah 3 kali, qul falaq sekali, wa binas sekali, ditiupkan ke air minum dia. Nanti kalau saya doakan tahu dia air minum, bacakan di galon besar. Semua minum, laki minum, anak minum, semua minum. Setelah dibacakan ditiupkan, setelah ditiup minumlah. Insya Allah itu melunakkan anak-anak. Bapak yang mau melunakkan istri bisa juga. Bawa materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Lunak aja dia. Tapi saya belum saya praktekkan. Hati-hati Bu, asal mau minum nanti tengok dulu. Umur saya 74 tahun. Sahkah solat saya dikarenakan saya selalu buang air kecil tak terhingga? Bagaimana solat saya? Namanya sulusul baul. Sulusul rantai, baul kencing. Sulusul baul kencing macam rantai yang tak putus-putus. Itu bisa terjadi pada kita semua. Saat umur kita 40, pertanyaannya, sudah nikah ya? Sudah punya anak ya? Saat 50 mulai bertanya, kau sakit apa? Sakit pinggang, diabetes mellitus, jantung koroner. Cincin kau di mana? Di luar atau dalam? Saat umur 60 mulai kita berkata, kuburnya di mana? Saat 70 mulai bertanya, pakai pampers apa tidak? Nah, itu bisa saja terjadi pada siapa-siapa. Nanti sampai masanya tiba, kalau kita mengalami seperti itu, air kencing menetes tak berhenti, boleh sholat tapi bersyarat. Pertama, mengambil wudhu setelah azan. Kalau sekarang dia berwudhu tak sah. Setelah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergilah ke kamar mandi, bersih-bersih. Setelah itu pakai pampers baru, berwudu. Setelah berwudu langsung sholat. Kalau menetes saat sedang sholat, itu sholatnya tetap sah, darurat. Perempuan bisa mengalami itu, namanya istihadah. Batas normal haid 15 hari. Lewat 15 hari istihadah, menetes tak berhenti, sama macam orang sulusul baul. Setelah waktu masuk sholat, barulah dia bersih-bersih, pakai pembalut, barulah dia sholat. Menetes saat sholat, diampunkan Allah. Sholat berikutnya ulangi lagi macam yang tadi.
Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau, maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung bagus. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa? Bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aku ala naril jahimi, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk nerakamu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masukkan neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau ke mana? Tak jelas kau ni. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh bahaya nih. Sholat taubat itu tak usah berjamaah. Kau sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini. Kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung. Ya, Masjid Agung ba'da Isya. Masjid Raya, Masjid Agung. Masjid Agung, datang ba'da Isya. Tapi kalau bisa salat Isya-nya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah bukan. Pak Ustadz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran. Pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti terpleset ya. Kalau ada bulan, kalau bintang setengah napasku pergi, pret. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja. Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga. Banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang ngaku kan? Apa hukumnya bank konvensional? Haram. Karena ada sebagian ulama mengatakan subhat. Enggak, haram. Dia tetap subhat puasa. Ikutlah dia. Bagaimana hukumnya mereka yang bekerja di situ dan menggantungkan hidupnya di situ? Keluar, resign. Belum bisa resign Pak Ustadz. Oke, darurat. Kalau pilih mana? Mati atau makan babi? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Aku kalau keluar dari sini mati Pak Ustadz. Kalau kerja di sini makan babi, makan babi. Sama macam kita masuk hutan, tak ada makanan, potong babi. Perlu pakai bismillah, tak usah. Potong babi, ambil dagingnya, bakar, colek-colek, pakai kecap sedikit. Makanlah. Sementara dapat pisang. Tapi sesudah dapat pisang, jangan kau makan babi lagi. Bro, ini udah ada pisang. Enggak lah, enak babi ini. Jadi makna cakap saya ini, sementara kau keluar resign 2-3 bulan ini, carilah kerja lain. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan. Amin. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah. Tak ada ayah, atu. Atu. Tak ada atu, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, pakcik. Abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada juga lagi terus perwalian. Saudara dari ayah kita, adik beradik, anaknya, itu bisa. Sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami. Sewali. Tak juga ada sebatang kara, habis semuanya ditelan harimau.
maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti kardus. Kenapa seorang mu'alaf itu selalu diuji keimanannya? Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Betul. Al-jaza ala qadril amal. Sebesar apa balasannya? Ada dulu artis, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Masuk, waktu dia sebelum masuk Islam, gayanya. Tapi setelah masuk Islam, tak lama sesudah itu suaminya meninggal. Habis itu dia dituduh korupsi. Habis itu dia masuk penjara. Habis itu, oh luar biasa. Tapi Allah insya Allah memuliakan dia, insya Allah. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita mu'alaf ini. Saudaraku yang mu'alaf, Abdul Somad ini walaupun penceramah, walaupun haji, walaupun LCMA, tapi dia sudah bergelimang dosa. Abdul Somad lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi kalian saudaraku yang mu'alaf, begitu kalian masuk Islam, kalian bersih. Semua amal kalian diurang dari nol. Di dunia ini yang diurang dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Makanya kalau ada anak-anak lajang, Ustadz Somad, saya mau menikah Ustadz, tolong carikan saya perempuan yang siap hidup awal dari nol. Pergi ke pom bensin. Saudaraku mu'alaf, setelah kau masuk Islam kau terusir dari keluarga. Setelah kau masuk Islam kau tak dapat harta warisan. Setelah kau masuk Islam kau diuji dan diejek. Sabar, karena Allah memuliakan engkau di akhirat. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya bighairi hisab. Allah akan memuliakan engkau di dunia, di akhirat. Di dunia diselamatkannya kau dari kemusyrikan, di akhirat diselamatkannya kau dari api neraka jahanam, insyaallah. Sabar, kau dengarkan pengajian, kau ikut majelis-majelis ilmu, insyaallah. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat? Sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu jangan buat tatu. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut. Gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendudukan ular. Sudahlah dia tua. Dia sudah tobat, diejek orang. Pak, bapak bertatu kan? Sholat bapak tidak sah. Menangis dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustadz ada tatu dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah. Bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahab Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini belum berapa bulan. Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu. Aku nikahkan dengan tunai. Usah aku kesini lagi. Aku pijakkan aja mencongkok gitu. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi, sah. Yang jadi masalah anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya.
Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah, kebetulan nama maknya Tilan, bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki-laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustadz janganlah kasar kali mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, bapak meninggal, si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik, dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak bisa. Bagaimana mensikapi golongan-golongan yang mengatakan menjadi kebiasaan kita adalah bid'ah? Contohnya zikir jahar bid'ah. Pertama kasih dia penjelasan. Saudaraku, zikir jahar itu ada hadisnya. Yang menyusun kitabnya namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Titelnya apa? Profesor, Doktor, LC, MA. Titelnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa? Dalam kepalanya hafal 200.000 hadis. Apa? 200.000 hadis. Ustadz kau yang membid'ahkan itu hafalan hadisnya berapa? Hafalan hadisnya 2. Itu pun waktu laptop hidup. Pas laptop mati hafalannya hilang. Kau mau ikut Jalaluddin Abdurrahman Suyuti yang hafal 200.000 hadis, nama kitabnya apa? Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, tentang zikir-zikir jahar. Sedangkan Habib Mahdi yang belajar langsung kepada Al-Habib Umar bin Hafiz, yang belajar langsung kepada para habaib, yang belajar langsung kepada para ulama sampai nasab silsilahnya ke Nabi, tetap zikir jahar. Tadi beliau imam zikir jahar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah ada kawan yang zikir sir, saya tak salahkan. Kawan saya zikirnya sir. Tapi dia jangan salahkan saya zikir jahar. Karena banyak hadis-hadis zikir jahar. Lihat dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Sebagiannya sudah saya terjemahkan dalam buku 37 masalah populer. Dia tetap juga membid'ahkan kita. Kita sudah jelaskan, innama anta munzir, kau hanya pemberi peringatan. Kau tak berhak memaksa mereka. Silakan aja. Kau mau ngejek aku terus bid'ah, aku terus berzikir. Kalau kau capek kau berhenti. Kalau aku capek aku berhenti. Apakah gaji pegawai negeri hasil profesi sehingga kena wajib zakat profesi bila tidak cukup nisab dan haulnya? Ya. Selama ini saya tahu zakat itu dikenakan pada harta yang telah disimpan selama 1 tahun saja. Pertanyaan saya, apakah wajib zakat profesi itu sikapnya berlebihan karena harus dikeluarkan tiap bulan? Orang yang mengatakan zakat profesi tidak pakai haul, dia kutip pendapat Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab fikih zakat, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena dalam hadis tentang haul itu ada seorang periwayat yang dhaif. Kalau dhaif maka tak bisa dipakai. Itu dalil Syekh Qardawi. Adapun orang yang mengatakan walaupun saya pakai haul tapi saya keluarkan duluan, itu namanya bab ta'jiluz zakah qabla awaniha. Boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai timing waktunya. Dua-dua bisa dipakai. Jika suami menulis surat cerai lalu menyembunyikan tanpa diberitahu ke istri, orang lain lebih dulu tahu soal surat itu, kenapa kau teganya begini? Ustaz Somad, sampai hati suami saya, diceraikannya saya lewat SMS. Kalian dulu memang nikahnya pakai SMS? Nikah dulu kan pakai akad baik. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Kan baik-baik dulu. Namanya surat-surat aja. Apakah orang lain yang lebih tahu dahulu itu lebih baik segera memberitahunya, atau lebih baik diam saja karena diketahui suami sendiri belum memberitahu sang istri?
Maka masalah ini sampaikan kepada walinya. Sudah jatuh talak. Kapan dia jatuhkan talak? Tanggal 1 Desember. Januari, Februari, 3 bulan habis iddah. Boleh laki-laki nikah lagi, perempuan nikah lagi. Bukan sangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi ternyata kalau hati lembut, ingat sama dia. Kenapa kau galau aja nampaknya? Aku ingat Jelo. Apa itu? Jandolamu. Maka kau baliklah sama dia. Kalau belum habis iddah 3 bulan, kau tangan sama dia. Datang sama dia. I back to you my dear. Aku rujuk kepada engkau, balik. Tapi kalau sudah habis, datang ke mertua lagi. Pak mertua, aku minta nikahkan aku sekali lagi. Karena sudah habis, akad balik macam nikah awal dulu. Tapi gigi mertua itu rapat udah. Menikahkan engkau dengan anakku dan orang itu nih. Jangan seteng dulu sini ya. Itu namanya pengantin baru stok lama. Kertas. Apakah anak angkat mendapatkan hak harta warisan? Tak dapat. Saya lama punya anak, misal. Kata orang pancing lah Pak Ustaz. Pancing gimana? Ambil anak angkat. Nanti lama-lama macam pancing juga. Nah, bisa ambil istri. Nah, diambil lah anak angkat. Setelah kita tua, kita mati. Anak angkat tak dapat harta warisan. Bagaimana cara menyelamatkan anak angkat biar supaya dapat harta warisan? Buat wasiat. Syaratnya tak boleh lebih dari 1/3 harta. Andai ku mati, ruko yang ada di sana untuk anak angkatku boleh. Tapi sekarang orang banyak pula zalim pada saudara. Kalau aku mati, semua hartaku untuk anak angkatku. Sedangkan adik-adik abangku itu selop Jepangku pun tak boleh kau kasih semuanya. Ini tak boleh. Cara yang paling selamat, kasih dia hibah. Apa beda wasiat sama hibah? Kalau hibah waktu hidup kasih langsung alih nama. Selamat, tak ada fitnah. Kalau wasiat nunggu orang mati. Makanya kalau ada masjid hasanah nanti dapat wasiat, jangan senang dulu. Kuwasiatkan ruko ini untuk masjid hasanah. Alhamdulillah Pak Ustaz, masjid hasanah sudah dapat wasiat. Belum tentu dapat, nunggu bapak tu mati baru sudah. Gimana kabar bapak tu? Sudah belum juga mati-mati. Apa hukumnya orang tua yang suka membeda-bedakan anak, lebih berpihak kepada anak laki-lakinya, padahal anak laki-lakinya selalu menipu orang tuanya? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Walaupun kepada anak kandung, kalau tak adil akan mewarisi kecemburuan. Abangnya sekolahkan sampai S3, adiknya es cendol pun tak dapat. Ustaz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online, Mobile Legend? Pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya kali ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang. Berkuda, oh kuda mahal. 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah. Berfoto saya. Lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini, habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita dipanggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya, ini bapak yang kemarin ini. Jangan bercanda. Ustadz, apa hukumnya seorang istri masih chatting sama mantan? Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan menawarkan jalan-jalan menuju zina. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi.
Buka HP sekarang, cari nomor dia, delete. Buka FB sekarang, cari nama dia, akhiri, blokir, jangan lagi ada. Oh, jangan sampai ada. Nggak ada hati Pak Ustadz, cuman silaturahim aja. Jangan. Mungkin kau tak apa-apa, tapi istrimu sudah hancur berkeping dia meninggal. Apa hukum orang haid mengajar baca Quran? Orang haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tapi boleh bagi dua orang. Yang pertama, yang hafal Quran mengulangi hafalannya. Boleh, tapi hafalannya dalam hati. Makanya kalau ada nanti nampak perempuan diam aja, itu ngulangi hafalan itu. Kalau dia hafal Quran. Tapi kalau tak hafal diam aja, mana kita tahu entah kenapa dia. Yang kedua, kalau dia mengajar guru, ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah, boleh, tapi bacaannya tak boleh sekali sambung, potong-potong. Innallaha la yastahi ayat riba. Boleh. Ibu-ibu guru sedang halangan, silakan mengajar, tapi potong-potong. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Qadha itu diganti. Bukan kobok suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti, lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, Adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu Adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa nih gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari, 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa, qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz. Belum ada. Apa? Ustadz, apa hukumnya kerja di bank? Haram. Sedangkan kerja di bank itu riba. Iya, haram. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Nawar apa nanya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, kalau orang tuamu susah, di rumah istri mau melahirkan, rumah pula dalam keadaan ngontrak, inilah satu-satunya penghidupan, tak ada kerja lain, kau tetap di situ. Darurat, ad-darurat tubihul mahzurat, akhafud dararain. Ada mudarat yang berat, ada yang ringan. Kau pilih yang teringan. Tak boleh mati. Kalau aku tak kerja di sini, 2 hari tak makan, mati. Tak boleh pilih mati. Tapi kau tetap di sana, tetap cari usaha. Mudah-mudahan bisa keluar dari sana. Bagaimana cara qada salat Jumat? Salat Jumat diganti dengan salat zuhur. Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini, nanti Jumat kosong. Kemana jamaah? Kata Ustadz, cukup salat zuhur aja. Mana tahu dia tertinggal, mana tahu dia macam-macam ada hal tak diinginkan, menggantinya zuhur bukan Jumat. Apakah saat kita sedang musafir ikut sholat berjamaah dengan penduduk setempat kita kehilangan hak untuk menjamak qasar? Enggak. Antum tetap boleh. Saya jadi imam. Ustaz Somad silakan maju jadi imam. Saya musafir. Saya buat 2 rakaat. Pas 2 rakaat selesai, tasyahud awal saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atimmu sholatakum li'anni musafir. Kalian lanjutkan 4 rakaat karena aku musafir. Makmumnya ikut salam. Itu kalau imamnya musafir, makmumnya mukim. Bapak musafir, mau pergi ke Rantau Prafat dari Deli Serdang, berhenti di tebing tinggi, ikut sama orang sholat. Maka kalau ikut imam, bapak tetap 4 zuhurnya. Nanti zuhurnya 4, pas asarnya sendirian tetap 2. Namanya jamak qasar.